Banjarmasin adalah salah satu kota di Indonesia yang juga sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin adalah salah satu kota yang mempunyai mayoritas penduduk Muslim yang banyak di Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika di setiap jalanan dan perumahan banyak sekali masjid atau musola. Ini adalah salah satu ikon masjid terbesar di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang bernama Masjid Sabilal Muhtadin. Selain masjid, ada ikon lain yang menjadi ciri khas Banjarmasin adalah sungai dan kelotok atau kapal kayu yang dijalankan dengan mesin. Mengingat Banjarmasin sendiri mempunyai sebutan sebagai kota seribu sungai. Lainnya adalah Menara Pandang. Menara Pandang ini seringkali menjadi pilihan destinasi wisata baik bagi warga lokal maupun wisatawan luar. Selain Menara Pandang, di sekitar daerah tersebut juga ada semacam perpustakaan daerah dan tempat-tempat lainnya yang bisa menjadi pilihan ketika berwisata. Kita bisa menemukan ini semua di wilayah sekitar Siring Tengah Kota di Banjarmasin. Selanjutnya ada makanan khas dari Banjarmasin. Sekilas makanan ini nampak sama seperti nasi kuning kebanyakan, namun perbedaannya terletak pada bumbu merah atau warga lokal sering menamai, yaitu bumbu habang. Bumbu habang inilah yang akhirnya memberikan rasa berbeda pada nasi kuning yang khas di Banjarmasin. Makanan ini juga seringkali menjadi opsi untuk sarapan pagi. Nasi kuning ini mempunyai beberapa varian yang terletak pada varian lauk seperti ada lauk haruan atau ikan gabus, telur, roti ampela, daging, dan ayam. Makanan khas selanjutnya dari Kalimantan Selatan adalah soto Banjar. Soto Banjar ini mempunyai bahan utama ayam serta mempunyai aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Ada kalanya pembuatan kuah soto Banjar ini dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna kuahnya menjadi tidak bening lagi. Biasanya, penjual soto Banjar ini menyajikannya dengan sate ayam sebagai menu pendamping. Makanan khas yang terakhir dan legendaris dari Kalimantan Selatan adalah lontong orari. Lontong orari ini sudah ada sejak tahun 1983 dan masih menjadi favorit banyak orang hingga saat ini. Hal inilah yang membuat dia bisa bertahan sampai sekarang.
Al-Lak Utara sangat mengandalkan penyeberangan feri dan kapal dagang sebagai salah satu tonggak perekonomian dari wilayah ini. KKN tahun ini dirasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena KKN tahun ini dilaksanakan di tengah kondisi COVID-19, sehingga KKN tahun ini menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Dan tema yang diambil adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Banjarmasin sendiri adalah salah satu kota di Indonesia dengan penyebaran COVID-19 yang besar dan sangat cepat, sehingga setiap program yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengedepankan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Oleh karena itu, program-program yang dibuat oleh mahasiswa KKN haruslah merujuk pada kondisi dan situasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga program-program yang dibuat adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan masker, mengenai seberapa bahayanyakah COVID-19 ini, dan bagaimana caranya menggunakan masker yang benar. Semuanya karena kita tahu sekarang udah bisa handphone. Terus kalau bisa sebelum pakai harus dilihat dulu bersih apa enggak maskernya. Jadi harus maintain juga cuci tangan dulu baru pakai masker. Terus kalau lepasnya itu jangan dari depan, tapi dari belakang. Dan cuma bisa dipakai 4 jam. Terus selanjutnya kalau bisa hindari kerumunan, karena kalau bisa ya ke kerumunan atau ke tempat-tempat yang ventilasinya nggak ada atau yang tertutup, karena itu lebih memudahkan si virusnya itu nyebar kita sendiri. Terus tingkatkan imunitas. Jadi bisa misalnya ibu kalau misalnya takut olahraga di luar atau olahraga bisa buka YouTube atau bisa buka YouTube olahraga kan banyak sekarang kayak 10 menit berat badan segala macam. Jadi bagaimana bisa terjangkit COVID? Jadi yang pertama melakukan kontak dengan orang terinfeksi. Program lainnya haruslah berkaitan dengan poin-poin SDGs atau poin-poin dari pembangunan berkelanjutan. Program-program ini diharapkan mampu untuk membantu percepatan tujuan dari SDGs itu sendiri. Mau ngajarin soal program itu namanya Free Access to English. Jadi sesuai sama tagline-nya Undip itu di program sekarang itu soal SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi SDGs itu artinya pembangunan berkelanjutan. Jadi di pembangunan berkelanjutan itu ada 17 poin, salah satunya adalah peningkatan pendidikan. Oleh karena itu, jadi aku buat program ini untuk membantu anak-anak yang sekiranya mungkin belum bisa bahasa Inggris atau apa, jadi ini bisa membantu gitu loh, karena sekarang kalau misalnya mau kerja atau apapun itu minimal TOEFL-nya kayak 500, terus IELTS-nya itu di 7. Jadi aku bakalan ngajarin bahasa Inggris tapi yang basic. Jadi ada 4 poin yang mau aku ingin. Ada penggunaan to be, itu kayak is, are, ada penggunaan ke, or kan biasa kalau misalnya di bahasa Inggris kayak ada this is a dog. Nah itu salah satu penggunaannya. Terus ada aku mau ngajarin tenses juga. Salah satu tenses itu present continuous tense. Terus yang terakhir ada kuisnya. Jadi kalau misalnya ada kuisnya ntar aku kirimin dulu. Yang pertama itu penggunaan to be. Jadi to be tuh, nih di sini kan ada what is to be. Jadi to be tuh semacam bisa dibilang kayak kata penghubung juga. Nah, to be yang aku mau ajarin hari ini tuh buat yang kayak kalimatnya ke masa depan tuh, maksudnya yang kalimatnya masih sering berlangsung gitu loh. Nah, ya tidak tergantung orang tua lah hitungannya kan, bagus itu, malah itu yang baik
Kalau dulu kan malah berkelompok tuh, banyak kelompok yang sana lama itu satu hubungan malah. Ini kan udah mandi gitu sifatnya. Terus kalau misalnya dampaknya karena corona ini, kira-kira kegiatan yang saya lakuin ini gimana Pak pendapatnya? Iya bagus lah dampaknya itu diangkat supaya tahu lah gitu, pemerintah tahu lah dampak-dampaknya itu. Kan ada yang dampak corona yang tidak diketahui di masyarakat, kayak belajar daring ini kan. Kadang-kadang kesulitan kita tuh di pulsa itu. Di pulsa itu kadang-kadang ya anak sekolah, kadang-kadang HP-nya lah yang HP-nya tuh sudah HP tua lah gitu, nggak bisa apa itu Pak, Nggak bisa, video call lah. iya nggak bisa itu buat apa, itu aplikasi. namanya? Aplikasi Zoom lah. HP saya nggak bisa, Iya. cuma bisa WA, jadi hanya bisa ya menerima rekaman, buka itu aja. Nggak bisa.